Ini bukanlah kejutan bagi siapapun. Sangat menyedihkan bahwa semuanya sampai pada titik ini, tetapi saya harus melakukan sesuatu demi kesehatan mental saya sendiri, istri saya, dan juga Archie, karena saya bisa melihat kemana arah semuanya. Di balik senyum yang rapi dan protokol yang hati-hati, sebuah rahasia keuangan meledak diam-diam di dalam dinding istana. Para penyelidik menemukan rekening bank tersembunyi yang disembunyikan di balik lapisan kerahasiaan, dan dampaknya terasa dengan cepat. Raja Charles dan Pangeran William bergerak bersama, mengakhiri bulan-bulan keraguan dan mengambil keputusan yang nyaris tak ada yang berani lakukan. Gelar Meghan yang dulu dilindungi oleh tradisi tiba-tiba dicabut. Lalu, mengapa rekening itu disembunyikan? Siapa yang tahu tentangnya? Dan bagaimana penemuan ini memaksa monarki mengambil langkah paling tegas sejauh ini terhadap mahkota sendiri? Penemuan mengejutkan ini mengguncang takhta. Dalam dunia di mana kehidupan kerajaan tampak seperti dongeng penuh kemewahan, ada bayangan gelap yang lebih dalam daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Senyum yang berkilau di lorong-lorong istana menutupi skema yang terhitung rapi, dan lonceng pernikahan yang gemerlap berdentang di atas rahasia yang bisa menggulingkan dinasti. Ini bukan sekadar kisah drama kerajaan, ini adalah cerita tentang intrik, pengkhianatan, dan pergerakan uang yang tak seorang pun berani bicarakan. Semua ini dimulai di aula gemerlap Istana Buckingham, tempat setiap sen, setiap dokumen, setiap bisikan percakapan dijaga seperti permata mahkota. Pada awal Desember 2025, yang awalnya adalah tinjauan keuangan rutin berubah menjadi sesuatu yang terasa seperti novel thriller. Margaret Hartley, seorang akuntan teliti dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dalam pelayanan kerajaan, menelusuri catatan lama rumah tangga Harry dan Meghan sebelum mereka membuat keputusan mengejutkan untuk mundur dari tugas kerajaan mereka. Margaret dikenal dengan mata yang tajam, jenis yang bisa menangkap detail yang sering terlewat orang lain. Kali ini instingnya memperingatkan bahwa ada sesuatu yang sangat-sangat salah. Sekilas, ketidaksesuaian terlihat kecil. Sedikit perbedaan dalam pembayaran, faktur yang tidak sesuai dengan acara, pengeluaran yang menyinggung adanya rahasia. Orang biasa mungkin menganggapnya kesalahan kecil dan melanjutkan, tetapi Margaret bukan orang biasa. Dia menghabiskan 3 hari tanpa henti memeriksa setiap entry, setiap tanggal, setiap tanda terima, menyesuaikannya dengan kalender kerajaan, daftar tamu, dan acara resmi. Perlahan, pola mulai muncul seperti bayangan di kabut pagi. Uang mengalir keluar, bergerak ke arah yang tidak diotorisasi, dan semua ini terjadi di bawah lampu kristal istana yang gemerlap. Khawatir, Margaret membawa temuannya kepada Thomas Blackwell, kepala keuangan veteran yang telah mengelola kas kerajaan melalui pemerintahan 3 raja. Saat Thomas menelusuri laporan itu, ketenangannya yang biasa hilang. Wajahnya pucat dan ruangan terasa lebih dingin. Ini bukan sekadar kesalahan pembukuan. Ini adalah pelanggaran yang bisa mengguncang fondasi monarki itu sendiri. Dalam hitungan jam, laporan ini sampai ke Sir Clive Alderton, sekretaris pribadi raja yang terpercaya. Ia sangat menyadari bahwa satu langkah salah bisa memicu badai media, pertanyaan di parlemen, dan membawa istana ke dalam kekacauan. Bertindak dengan ketelitian seorang strategi berpengalaman, ia diam-diam membentuk tim rahasia. Ini bukan audit biasa. Tim ini terdiri dari ahli keuangan elit, pakar hukum cerdas, dan penyelidik forensik yang ahli melacak uang tersembunyi. Perintah mereka sederhana: temukan kebenaran dan jangan tinggalkan jejak. Tidak ada kebocoran, tidak ada rumor, tidak ada skandal di media. Sementara lampu Natal berkelap-kelip di luar jendela istana, tim itu berada di dalam kastil Windsor. Mereka memeriksa laporan bank, kontrak, dan transfer uang. Setiap halaman mengungkap sesuatu yang lebih aneh dari sebelumnya. Dan kemudian, tersembunyi di labirin keuangan, mereka menemukannya, sebuah bom kejut yang bisa menulis ulang sejarah kerajaan baru-baru ini. Pembayaran besar telah dikirim ke firma konsultan yang jarang dikenal, lalu hampir langsung dialirkan ke rekening luar negeri di Kepulauan Channel. Rekening itu dibuat awal 2019, tepat setelah pernikahan mewah Harry dan Meghan.
Sejak saat itu, rekening itu diam-diam menelan ratusan ribu pound. Namun yang lebih mengejutkan bukan hanya uangnya, tapi waktunya. Setoran meningkat tajam segera setelah acara kerajaan besar, mengisyaratkan adanya pengetahuan orang dalam yang diubah menjadi uang tunai. Siapa yang merancang semuanya? Siapa yang sebenarnya bergerak di balik layar? Semua tanda mengarah pada Meghan Markle yang tampaknya berhasil mengubah drama keluarga yang sudah ada menjadi potensi kehancuran monarki. Pada saat ini, saya akan membawa istri dan anak-anak saya kembali ke Inggris, dan hal-hal yang akan mereka lewatkan, hampir semuanya. Saat jam istana berdetak mendekati tengah malam, citra dongeng gemerlap keluarga kerajaan mulai retak. Di balik cahaya, senyum, dan penampilan publik yang tampak sempurna, badai diam-diam sedang berkumpul. Badai rahasia, tipuan, dan pengkhianatan yang mengancam menelan rumah Windsor, dan tak seorang pun bisa memprediksi di mana dampaknya akan terasa berikutnya. Di Istana Buckingham, tempat dinding-dindingnya menyaksikan berabad-abad sejarah, sepertinya Desember ini, sejarah membalas pandangan, dan dunia akan menyaksikan cerita yang membuat novel mata-mata paling rumit sekalipun tampak biasa saja. Bagaimana Meghan bereaksi atas kehilangan gelarnya? Apakah ia bisa mendapatkan kembali gelar itu? Mari kita selami rincian perjuangan antara William dan Meghan atas gelar Duchess. Duchess of Sussex, Meghan Markle, seorang wanita yang kehidupannya sudah merupakan perpaduan luar biasa antara glamor Hollywood, kegiatan filantropi, dan intrik kerajaan, kabarnya tengah mempersiapkan diri untuk salah satu pertarungan hukum paling mengejutkan dalam sejarah kerajaan modern. Sumber dekat keluarga menyebutkan bahwa Meghan mungkin segera menghadapi saudaranya ipar, Pangeran William, dalam perjuangan sengit atas salah satu simbol paling ikonik dari identitas kerajaannya, gelar Duchess of Sussex. Bagi Meghan, ini bukan sekadar kekhawatiran hipotetis. Orang dalam mengatakan bahwa rasa gelisah yang tumbuh telah mulai menghantui sang Duchess yang berbasis di California ini. Kekhawatiran itu muncul karena begitu Pangeran William suatu saat naik tahta sebagai raja, ia bisa mengambil langkah tegas untuk sepenuhnya mencabut gelarnya. Pemikiran kehilangan bagian penting dari identitas publiknya ini dilaporkan telah menimbulkan kecemasan mendalam pada Meghan, yang selama ini berjuang menyeimbangkan peran kerajaannya dengan kehidupan pribadi dan profesionalnya. Kecemasan itu semakin meningkat setelah serangkaian langkah tak pernah terjadi sebelumnya dari Raja Charles III, yang banyak pengamat pandang sebagai peringatan keras bagi Meghan. Pada Oktober 2025, Raja secara resmi dan tegas mencabut semua gelar, status, dan kehormatan sisa dari saudaranya sendiri, Pangeran Andrew. Tindakan luas ini mengguncang monarki dan mendominasi berita dunia. Langkah ini yang dirancang untuk menyederhanakan dan memodernisasi keluarga kerajaan, kabarnya didorong oleh Pangeran William dan Catherine, Putri Wales, menandakan pendekatan tegas dan serius terhadap masa depan institusi. Implikasinya bagi Meghan jelas. Sifat publik dan definitif dari pencabutan gelar Pangeran Andrew membuat kemungkinan nasib serupa bagi Meghan menjadi lebih nyata. Sumber mengatakan bahwa Duchess menyadari presiden ini dan bertekad untuk tidak menunggu sejarah terulang. Ia tidak mau mengambil risiko. Seorang orang dalam dekat mengatakan kepada Women's Day bahwa Meghan benar-benar siap berjuang untuk mempertahankan gelarnya. Menurut sumber tersebut, Duchess sudah mulai berkonsultasi dengan tim ahli hukum papan atas untuk mengeksplorasi setiap jalur hukum guna melindungi gelarnya. Konsultasi ini mencakup strategi hukum kompleks, preseden sejarah, bahkan interpretasi konstitusional. Semuanya bertujuan untuk menentukan apakah Meghan memiliki dasar hukum yang sah untuk menolak upaya pencabutan gelarnya. Orang dalam itu menambahkan, ia mungkin benar-benar punya kasus, Meghan serius, dan ia tidak takut untuk mempertahankan posisinya jika sampai pada itu. Situasi ini menjadi semakin menarik karena posisi unik Meghan dalam keluarga kerajaan. Tidak seperti banyak tokoh kerajaan lain yang perannya ditentukan oleh tradisi berabad-abad. Status Meghan sebagai mantan aktris kelahiran Amerika memberinya perspektif berbeda dan mungkin perlindungan hukum yang berbeda pula.
Sementara monarki Inggris penuh dengan protokol dan hierarki berabad-abad, latar belakang dan profil internasional Meghan bisa memberinya pengaruh yang tidak dimiliki anggota kerajaan biasa. Yang membuat kemungkinan bentrokan ini lebih menarik adalah latar dramatis tempatnya berlangsung. Keluarga kerajaan tengah berada dalam periode pengawasan ketat dan transformasi. Sorotan media, opini publik, dan dinamika internal keluarga semuanya bertemu menciptakan lingkungan yang sangat volatile, di mana setiap langkah dianalisis, diperdebatkan, dan dibedah secara mendetail. Dalam konteks ini, tekad Meghan untuk mempertahankan gelarnya lebih dari sekadar masalah hukum pribadi. Ini adalah bab dengan taruhan tinggi dalam saga yang telah memikat dunia selama bertahun-tahun. Meskipun rincian strategi hukumnya tetap dirahasiakan, sumber menyebutkan bahwa tim Meghan sedang menelusuri setiap kemungkinan, mulai dari hukum konstitusi hingga presiden dalam monarki, untuk memastikan bahwa ia tetap memegang gelar yang telah ia sandang sejak menikah ke dalam keluarga kerajaan. Gagasan bahwa seorang duchess menantang pewaris takhta di pengadilan adalah hal yang luar biasa. Namun, orang dalam mengatakan hal ini mencerminkan keadaan luar biasa dan tekad kuat seorang wanita yang telah menentang ekspektasi pada setiap tahap hidupnya. Saat keluarga kerajaan terus berubah dan Meghan menimbang opsi-opsinya, dunia menyaksikan dengan napas tertahan. Duchess of Sussex, yang sebelumnya dikenal terutama karena peran Hollywoodnya, mungkin akan segera dikenang karena menghadapi pertarungan hukum yang bisa membentuk ulang bukan hanya takdirnya sendiri, tetapi juga pemahaman tentang gelar, kekuasaan, dan pengaruh dalam salah satu keluarga paling terkenal di dunia. Apapun hasilnya, satu hal jelas, Meghan Markle bukan sosok yang akan menerima nasibnya dengan diam-diam. Ia siap, bersedia, dan menurut sumber, sepenuhnya bersiap untuk berjuang mempertahankan nama, warisan, dan gelarnya. Bagaimana semuanya dimulai? Apakah ini kasus penipuan? Mari kita telusuri detail awal bagaimana kekayaan ini terkumpul secara ilegal. Labirin kekayaan tersembunyi, sebuah labirin finansial yang begitu kompleks, sehingga tampak sengaja dirancang untuk tetap tersembunyi dari pandangan publik. Di sini, kerahasiaan bukan sekadar alat pelindung. Itu adalah benteng yang dibangun rapi untuk melindungi aset yang tidak dimaksudkan untuk terlihat publik. Rekening luar negeri di Jersey bukan deposito biasa, bukan tempat untuk menyimpan beberapa pound. Ini adalah benteng uang yang diperkuat oleh hukum internasional, secara khusus dibuat untuk melindungi orang-orang super kaya. Saat rekening ini dibuat pada Maret 2019, ketika Meghan masih menyesuaikan diri dengan kehidupan kerajaannya yang gemerlap, jelas ada perencanaan yang matang, bukan kebetulan semata. Namun, tidak ada namanya yang muncul dimanapun. Sebaliknya, terdapat rantai entitas misterius yang membentang melintasi benua. Sebuah perusahaan di British Virgin Islands memiliki perusahaan lain di Delaware yang pada gilirannya dikelola oleh Trust Swiss. Setiap tautan adalah lapisan pemisahan yang disengaja menciptakan apa yang oleh para ahli disebut plausible deniability, semacam jaring pengaman yang bisa membingungkan penyelidik paling tekun sekalipun. Penulis novel thriller politik manapun pasti iri dengan tingkat penyamaran strategis ini. Penyelidik istana dibekali surat pengadilan, akuntan forensik, dan pakar hukum papan atas mulai menyingkap lapisan-lapisan itu. Perlahan, jalur yang jelas muncul, yang mengarah tanpa salah kepada Meghan sebagai penerima manfaat dan pengendali utama. Ini bukan setup sembarangan. Ini diatur oleh profesional yang memahami seluk-beluk perbankan global seperti telapak tangan mereka sendiri. Setiap celah hukum dimanfaatkan, setiap regulasi dilalui dengan presisi seperti bedah. Aliran uangnya sama menariknya dengan strukturnya sendiri. Setoran datang dari berbagai sumber yang tampaknya tidak terkait. Sebuah firma konsultan bayangan dibangun untuk Sussex, sementara raksasa hiburan di Los Angeles, produser TV dan media selebriti menyumbangkan dana dalam jumlah yang sangat bervariasi
Dari 10.000 pound kecil hingga lonjakan 50.000 pound tiba-tiba. Waktunya pun menunjukkan pola. Keluarga berkumpul santai di Sandringham. Beberapa hari kemudian muncul setoran besar. Jamuan negara dengan pemimpin dunia. Masuk lagi aliran uang. Seringkali bertepatan dengan bocoran media yang kembali menempatkan keluarga kerajaan di berita utama. Presisinya luar biasa. Seolah uang itu sendiri disusun untuk mencerminkan penampilan publik Meghan. Aliran keluar uang juga melukiskan gambaran yang lebih kaya. Uang bergerak diam-diam ke properti di California, portofolio saham New York, dan berbagai usaha hiburan. Seperti menyaksikan sebuah kekaisaran dibangun di balik bayangan, terdiversifikasi luas, namun tersembunyi di balik fasad kehidupan publik yang taat. Bagi dunia luar, ia tetap duchess yang berdedikasi, menghadiri gala amal dan acara kerajaan. Di balik layar, sebuah kerajaan kekayaan diam-diam terbentuk. Para ahli hukum meneliti setiap benang, menimbang keseimbangan halus antara legalitas dan etika. Apakah rekening luar negeri itu sendiri ilegal? Tidak secara inheren, tetapi bagi anggota keluarga kerajaan, memonetisasi akses, pengaruh, atau status melewati batas suci yang telah tertanam dalam tradisi berabad-abad, di mana kewajiban lebih utama daripada uang. Hukum finansial bisa melindungi Anda, tetapi kode moral dan simbolik monarki tetap mengintai. Lebih besar dari itu, kesetiaan dan kerahasiaan diminta melebihi keuntungan pribadi. Sir Clive, salah satu penyelidik senior, menatap bukti yang tersebar luas dengan campuran ketidakpercayaan dan kegelisahan. Penemuan ini bukan hanya soal uang. Ia mengancam jiwa dari mahkota itu sendiri. Apakah ini tindakan ambisi pribadi, pengkhianatan terhadap kepercayaan, atau sesuatu yang lebih dingin dan terencana? Setiap pengungkapan justru semakin memperdalam misteri, menarik keluarga ke wilayah tak dikenal, di mana persepsi publik, kekayaan pribadi, dan protokol kerajaan bertabrakan dalam campuran yang volatile. Seiring investigasi berlanjut, satu kebenaran menjadi tak terbantahkan. Ini lebih dari sekadar manuver finansial. Ini adalah drama strategi, rahasia, dan kekuasaan. Setiap setoran, setiap entitas luar negeri, setiap transaksi yang diatur dengan waktu tepat seolah membisikkan pesan, penampilan menipu. Di balik citra publik yang rapi, ada jaringan kekayaan dan pengaruh yang membentang ke seluruh dunia, tersembunyi di tempat yang tampak jelas. Dan kini, istana sendiri harus menghadapi pertanyaan yang bisa mengubah sejarah. Bagaimana melindungi sebuah institusi yang dibangun atas dasar kepercayaan ketika orang-orang di dalamnya mungkin memainkan permainan mereka sendiri? Dalam labirin uang, kontrol, dan kesepakatan rahasia ini, setiap penemuan tampak menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Intrik itu bukan hanya hidup, tapi berkembang pesat, dan tak seorang pun bisa memprediksi di mana pengungkapan berikutnya akan muncul. Lorong-lorong paling terjaga dari mahkota telah menjadi panggung thriller finansial yang menyaingi fiksi manapun. Namun taruhannya nyata dan konsekuensinya bisa bergema selama beberapa generasi. Mengapa William begitu marah padanya? Apa kontribusi William dalam semua ini? Mari kita selami detail dari pengungkapan yang justru dilakukan oleh William sendiri. Pengungkapan yang menghantui William. Masuki badai yang menelan Pangeran William. Badai pengkhianatan, kewajiban, dan patah hati. Pagi Januari yang tajam dan menusuk di istana Kensington, dingin yang meresap ke tulang, seakan mencerminkan dingin di dada William. Sir Clive tiba tepat waktu, hadir dengan berat rasa takut. Briefcase-nya berat dan sengaja dibawa, seolah berdenyut dengan rahasia, dokumen, berkas, dan bukti tak terbantahkan yang siap menghancurkan ilusi yang dibangun dengan cermat. Apa yang semula dianggap briefing rutin, segera berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Sebuah pengungkapan yang mengancam untuk mengguncang bukan hanya sebuah keluarga, tetapi citra monarki itu sendiri. Briefing itu terungkap seperti thriller nyata. Rekening luar negeri, pembayaran tepat waktu, struktur perusahaan yang berlapis-lapis disamarkan. Semua benang mengarah kembali ke Meghan.
Wajah William biasanya tenang dan terukur, menegang saat kecurigaan yang telah lama ia rasakan meledak menjadi kebenaran pahit yang tak terbantahkan. Selama bertahun-tahun, ia merasakan ketidakharmonisan halus di balik pesona Meghan. Cara senyum siap kamera dan penguasaan media yang tampak mudah seringkali melebihi para anggota kerajaan paling berpengalaman. Ia diam-diam memperingatkan Harry sebelum pernikahan, menyarankan hati-hati, memintanya melihat lebih jauh dari kilau dan tajuk berita. Harry marah, membalas dengan tuduhan cemburu dan prasangka. Bentrokan itu meretakkan ikatan mereka, meninggalkan bekas tersembunyi di antara saudara. Luka yang belum sembuh kini terasa jelas dan menyakitkan. Saat William menelusuri bukti yang menumpuk, rasa kepuasan bercampur abu, rasanya pahit. Dokumen-dokumen rinci dan menuduh melukiskan gambaran eksploitasi dan oportunisme. Meghan diduga memanfaatkan hak istimewa kerajaan sejak awal, membangun dunia manfaat di sekelilingnya, sementara Harry tampak tak menyadarinya. Setiap pengungkapan tampak memperkuat rasa pengkhianatan. Namun yang paling menyakitkan adalah satu fakta tenang namun mengejutkan. Harry tidak meninggalkan jejak keterlibatan. Hatinya tampaknya terpaut pada cinta, berjalan buta, melewati kesetiaan dan keluarga. Amarah mendidih di bawah ketenangan William, mendorong konfrontasi segera. Namun Sir Clive menasihati untuk berhati-hati. Pertama, Raja Charles harus diberitahu. Di istana di mana protokol sering melebihi perasaan pribadi, kesabaran menjadi kebutuhan pahit. Sendirian di lorong sunyi sesudahnya, pikiran William memutar kembali ingatan demi ingatan. Kini dibayang-bayangi keraguan, senyum di pembaptisan, tawa di pernikahan, toast yang rapi. Apa yang dulu merupakan kegembiraan tulus, kini terasa seperti panggung dalam pertunjukan yang dirancang secara cermat. Hatinya merasakan sakit untuk Harry, adik yang telah ia bimbing, lindungi, dan pelihara melewati tragedi masa kecil. Adik yang sama kini tampak berada di ambang patah hati, terjebak dalam pilihan di atas pasir yang mudah bergeser. Pikiran William berputar antara kemarahan, kesedihan, dan pertanyaan tak henti-hentinya. Seberapa banyak rasa sakit yang bisa ditanggung satu hati sebelum kewajiban menuntut pengorbanan? Sebelum konfrontasi, sebelum perhitungan yang tak terelakkan, William tahu sebuah percakapan dengan ayahnya harus terjadi terlebih dahulu. Pertemuan yang dinanti-nantikan. Sebuah pertukaran jujur dan terbuka dengan Raja Charles. Dalam permainan rumit tanggung jawab kerajaan, penderitaan pribadi bertabrakan dengan keras dengan kewajiban terhadap mahkota. Setiap langkah, setiap keputusan membawa beban dari generasi ke generasi. Namun William juga menyadari biaya kemanusiaan, terkikisnya kepercayaan, pengkhianatan ikatan persaudaraan, dan penderitaan diam-diam dari keluarga yang sangat ia cintai. Pada saat itu, William menghadapi paradoks kejam posisinya. Kesetiaan kepada keluarga menuntut tindakan, namun keadilan menuntut kehati-hatian. Bisakah persaudaraan bertahan dalam dunia yang begitu dipenuhi rahasia, ambisi, dan tipu daya? Ataukah kain hubungan mereka akan terkoyak di bawah beban kebenaran? Saat ia berdiri di lorong-lorong bergema Kensington, William merasakan seluruh beban perannya, bukan sekadar sebagai pangeran, bukan sekadar sebagai putra, tetapi sebagai saudara yang berdiri di persimpangan cinta, kewajiban, dan skandal yang mengancam untuk mendefinisikan ulang segalanya. Setiap detak jantung terasa lebih keras dari sebelumnya. Setiap pikiran menariknya di antara pria yang ia adalah, pangeran yang harus ia jalani, dan saudara yang masih ia harap bisa diselamatkan. Pada pagi yang membeku dan tegang itu, panggung telah siap untuk pilihan yang tak bisa diulang. Sebuah papan catur kerajaan di mana setiap langkah membawa beban warisan, patah hati, dan kesetiaan yang tak terucapkan. Bagaimana posisi istana di tengah kekacauan ini? Tindakan apa yang sedang direncanakan? Mari kita selami detail kebingungan istana yang memuncak. Persimpangan berbahaya istana. Masuki aula marmer Buckingham Palace, di mana badai ketegangan berputar di sebuah ruangan yang biasanya digunakan untuk musyawarah tenang.
Ruang perang kerajaan dipenuhi kegelisahan. Setiap kata yang berbisik membawa beban sejarah dan risiko bencana. Di sekitar meja kayu oak yang dipoles, penasihat terdekat Raja Charles, pengacara, ahli strategi komunikasi, dan staf terpercaya berkumpul seperti jenderal yang merancang medan perang yang tak terlihat. Di luar, istana berkilau dengan tradisi dan kemegahan, tapi di dalam, udara terasa tebal oleh rasa takut. Ini bukan hari biasa. Sebuah krisis meletus yang mengancam mengguncang pondasi monarki. Pengungkapan yang dibawa Sir Clive sungguh mengejutkan. Seorang orang dalam di lingkaran kerajaan diam-diam memperdagangkan akses demi keuntungan, menyalurkan ratusan ribu pound dengan presisi dingin yang terasa hampir seperti operasi bedah. Setiap transaksi disengaja, diperhitungkan, dan mengerikan dalam kejernihannya. Ini bukan kelalaian, kesalahan acak, atau kekeliruan sederhana. Ini adalah skema yang dirancang dengan cermat, dijalankan dengan ketelitian yang bisa diharapkan dari seorang master dalam novel mata-mata. Pengkhianatan ini terasa lebih menyakitkan karena bersifat pribadi, intim, dan sepenuhnya bisa dicegah jika saja telah diperkirakan sebelumnya. Para pengacara selalu berhati-hati memetakan labirin hukum di depan mereka. Mencabut gelar kerajaan bukan sekadar coretan pena. Ini adalah tarian di atas tali konstitusi yang belum pernah dicoba dalam ingatan hidup manusia. Sengketa yurisdiksi membayangi. Prosedur hukum tidak bisa diabaikan dan setiap langkah berisiko memicu gugatan yang bisa menyingkap kebenaran yang tidak nyaman di mata publik. Satu kesalahan bisa menyeret urusan pribadi ke ruang sidang di seluruh dunia, mengurai rahasia yang telah lama tersimpan di balik dinding istana. Taruhannya lebih tinggi daripada yang bisa diterima siapapun. Reputasi, warisan, dan kepercayaan publik tergantung pada seutas benang. Sementara itu, tim komunikasi menggambarkan gambaran yang lebih suram. Jika berita pengkhianatan bocor, sengaja atau tidak, narasinya akan meledak. Meghan bisa berubah menjadi sosok underdog yang terjebak, seorang figur media cerdas yang berdiri menentang tradisi kuno monarki. Tajuk berita bisa berubah, opini publik bisa bergeser, dan puluhan tahun penghormatan yang dibangun dengan hati-hati bisa hilang dalam semalam. Diam pun berbahaya. Jika istana terlihat menutupi kesalahan, bisik-bisik akan berubah menjadi penyelidikan, membuka dana publik, dan memunculkan pertanyaan tak nyaman tentang akuntabilitas dan hak istimewa. Dalam perang ini, setiap pilihan penuh risiko, dan setiap ketidakaktifan bisa berakibat fatal. Lalu muncul perdebatan tentang kompromi. Apakah penyelesaian diam-diam bisa berhasil? Negosiasi rahasia, bukti dipertukarkan, sejumlah uang dikembalikan, semuanya tersegel dari mata publik. Beberapa berpendapat bahwa itu bisa menahan dampak, melindungi keluarga, dan menghindari demam media. Namun William, yang selalu melindungi integritas institusi, menolak ide itu sama sekali. Kelemahan yang tampak bisa dimanfaatkan sebagai senjata, dipelintir menjadi tuduhan bias atau pilih kasih, menjadikan penahanan keluarga sebagai titik lemah yang siap dianalisis dunia. Kehadiran Harry terasa, tak terucap tapi nyata. Setiap langkah tegas akan memaksa tangannya, menuntut pilihan yang bisa memperlebar jurang keluarga hingga tak terselamatkan. Konflik kesetiaan para pangeran muda, sorotan publik, dan patah hati pribadi saling terkait, membentuk simpul yang hampir mustahil diurai. Charles, seperti biasa, mendengarkan terlebih dahulu, sebagai pengawas diam-diam, menyerap setiap argumen, menimbang setiap kata. Lalu, dengan berat dan bijaksana, ia berbicara. Mahkota menuntut pengabdian di atas diri sendiri, mengabaikan pengkhianatan, betapapun menyakitkan, akan merusak monarki itu sendiri. Melindungi garis keturunan, menghormati kewajiban di atas emosi, adalah cara menjaga tradisi dan kepercayaan selama berabad-abad. Akhirnya, konsensus muncul. Keputusan akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Charles setelah periode refleksi pribadi. Namun, meski ada kesepakatan, beratnya momen itu terasa bagi semua yang hadir. Pilihan ini membutuhkan keberanian, tekad tak tergoyahkan,
dan nyali untuk menanggung rasa sakit pribadi demi kebaikan yang lebih besar. Istana berada di tepi jurang, seimbang antara pengungkapan dan penyembunyian, antara skandal dan diam. Satu langkah salah dan retakan bisa menjadi tak terselamatkan, meninggalkan monarki bukan hanya terluka, tapi melemah secara mendasar. Ruangan yang sunyi itu terasa menekan, seakan sejarah sendiri hadir di sana. Setiap detak jantung, setiap pandangan, dan setiap perhitungan diam-diam membawa bobot takhta yang terancam. Keseimbangan rapuh antara kesetiaan keluarga dan kewajiban terhadap mahkota bergoyang dengan berbahaya. Posisi Raja Charles. Apakah ia memainkan peran di belakang layar? Mari kita lihat keputusan Charles yang menyiksa hati sebagian pihak. Keputusan menyakitkan Charles dan surat yang mengiris hati. Di lorong-lorong Clarence House yang hening, hampir penuh hormat, Raja Charles menutup diri. Dunia luar lenyap menjadi tak relevan. Selama 3 hari tanpa henti, ia bergulat dengan badai batin. Berat mahkota menekan hati nuraninya seperti tak pernah sebelumnya. Di sekelilingnya, tumpukan berkas, surat, dan laporan keuangan menjadi saksi bisu pengkhianatan, salah penilaian, dan rahasia yang lama terkubur. Setiap lembar yang dibuka membawa pertanyaan, bisakah ampunan diberikan? Apakah mungkin kesalahan itu tidak disengaja, lahir dari ketidaktahuan, bukan niat jahat? Namun saat menyelidik lebih dalam, fasad elegan kesopanan kerajaan tak memberi kenyamanan. Bukti penyembunyian yang cermat, uang bergerak sinkron dengan acara publik, janji pribadi yang dijual kepada penawar tertinggi. Semua menunjukkan desain yang disengaja dan diperhitungkan. Di tengah kekacauan ini, satu nama bergema tanpa henti. Harry, bocah yang tak mendapat perhatian setelah tragedi Diana, mencari penghiburan dalam cinta. Tuduhan mengejutkan tentang kematian Putri Diana pun muncul. Otoritas kini meninjau klaim baru yang sensasional bahwa ia sebenarnya dibunuh oleh pemerintah Inggris. Dalam janji kehidupan bebas dari ekspektasi kerajaan, Meghan membisikkan kebebasan dan awal baru, dan Harry mempercayainya. Namun kepercayaan itu tumbuh menjadi ilusi rapuh, yang kini mengancam menghancurkan ikatan keluarga selamanya. Charles tahu bahwa jika ia menghadapi ilusi itu, pertahanan Harry akan mengeras, tuduhan akan terbang, dan ikatan bisa retak tak terselamatkan. Namun, kebimbangan adalah kemewahan yang tak bisa ia izinkan. Mengawasi badai ini adalah William, waspada dan hati-hati, cerminan insting ayah mereka sebelumnya. Peringatan yang pernah disuarakan William bertahun-tahun lalu, kini terasa seperti ramalan. Charles juga menanggung misi seumur hidup yang lebih besar, menyusun warisannya dengan hati-hati untuk memodernisasi monarki, memperbaiki reputasi yang ternoda oleh dekade pengawasan, menunjukkan kebijaksanaan, kasih sayang, dan relevansi dalam ukuran yang seimbang. Kegagalan di sini bukan hanya persoalan pribadi, itu mengancam institusi yang telah ia sumpahkan untuk dijaga. Takhta, jika dibiarkan tak terjaga, mengundang eksploitasi dalam bentuk halus namun menghancurkan. Penasihat hukum, teliti dan tak kenal lelah, memaparkan opsi-opsi yang tersedia. Parlemen bisa dilibatkan, menarik monarki ke sorotan tajam perdebatan publik, atau Charles bisa bertindak melalui hak prerogatif kerajaan, menegaskan otoritasnya dengan cara yang terkendali dan diperhitungkan. Kedua jalur itu menjanjikan pengawasan, kritik, dan tontonan. Bahkan Uskup Agung ikut menimbang. Belas kasihan sejati menuntut akuntabilitas. Mengabaikannya berarti membiarkan kerugian merembet, menodai bukan hanya keluarga tapi institusi dan kepercayaan itu sendiri. Akhirnya kejelasan muncul. Dengan tekad yang tenang namun tak tergoyahkan, Charles mengambil keputusan. Gelar-gelar kerajaan tertentu harus dicabut, namun ia akan bertindak dengan hati-hati, bukan dengan kekejaman. Harry layak mendengarnya terlebih dahulu, secara pribadi, jauh dari sorotan media dan kamera. Pena di tangan, Charles menulis, setiap kata dipenuhi cinta sekaligus ketegasan. Surat itu dibuka dengan kenangan lembut, pengingat ikatan yang tak terputus, tawa dan sejarah bersama yang tak bisa dihapus.
Lalu datanglah kebenaran, disampaikan dengan jelas. Ketidakteraturan finansial, kesalahan yang terkait dengan Meghan, disajikan dengan presisi klinis, bebas emosi namun penuh konsekuensi. Pesan itu tidak menuntut kebencian Harry atau memutus cinta. Ia hanya meminta pengakuan, refleksi, dan sebuah pilihan, tetap setia dengan jarak yang hormat atau menghadapi masalah dan berusaha memperbaikinya. Catatan itu ditutup dengan harapan yang dibalut dengan ketegasan tak terelakkan. Surat itu menyeberangi Atlantik ke California, mendarat di tangan Harry seperti sambaran petir. Ketidakpercayaan awal berubah menjadi kemarahan, kebingungan mengeras menjadi amarah. Panggilan telepon tak diangkat, pesan diabaikan, hingga akhirnya percakapan meledak, mentah dan penuh ketegangan. Harry yang dituduh meratapi dan menyerang balik atas penganiayaan yang dirasakannya. Charles mendengarkan tanpa goyah, hanya bersandar pada fakta dan prinsip. Pertukaran itu berakhir dengan kepahitan dan sindiran menyesal. Harry memilih Meghan daripada rekonsiliasi, menyatakan jurang antara ayah dan anak tak bisa dijembatani, lalu hening. Pada garis itu, benang rapuh pun putus. Monarki telah bertahan selama berabad-abad dari gejolak, namun dalam sekejap ikatan keluarga retak tak terselamatkan. Konsekuensinya sudah menumpuk seperti awan badai di cakrawala, bersifat pribadi, publik, dan historis. Lorong-lorong sunyi Clarence House yang dulu menjadi tempat perlindungan, kini bergema dengan beratnya pilihan yang dibuat dan hubungan yang terguncang. Mahkota tetap ada, tapi dengan harga yang mahal. Apa yang terjadi setelah putusan raja? Apa dampaknya bagi monarki? Mari kita lihat. Dampak eksplosif dan pengungkapan kebenaran yang triumfan. Pengumuman istana mengguncang dunia seperti sambaran petir tepat pukul 10 pagi pada hari Kamis. Dirancang untuk mendominasi tajuk berita dan mengendalikan siklus berita. Singkat, tegas, dan menghancurkan. Meghan Markle, sang Duchess, yang pernah dirayakan karena pesona dan karismanya, kini menghadapi pengawasan serius. Gelar dicabut, hak istimewa dicabut. Semua terkait dugaan penyimpangan finansial dan pelanggaran protokol kerajaan. Pernyataan itu terukur, hati-hati, mengekspresikan penyesalan, menjanjikan integritas, namun detail sengaja disembunyikan, kemungkinan untuk menghindari masalah hukum. Hampir seketika, media meledak. Notifikasi menyala di smartphone. Pembaca berita terengah-engah, tidak percaya. Sementara media sosial meledak dalam kemarahan yang terpolarisasi. Pendukung menuduh ketidakadilan dan bias sistemik, sementara kritikus memuji istana atas akuntabilitas dan disiplin. Cerita ini tidak hanya bertahan di Inggris, tapi memantul ke seluruh dunia. Di Amerika Serikat, perdebatan tentang keadilan dan empati menghangat. Di Eropa, para pakar hukum membedah implikasi dari tindakan ini. Bahkan, pasar finansial merasakan getaran halus dari skandal istana. Namun di California, tanah kelahiran Meghan, keheningan itu penuh arti. Selama lebih dari 1 hari, tidak ada komentar resmi, hanya bisikan dan antisipasi yang menumpuk. Lalu, 36 jam kemudian, respons Meghan jatuh seperti bom di atas gelombang kejutan awal istana. Pernyataannya menantang, marah, dan tak tergoyahkan. Ia membantah semua kesalahan, menuduh istana bersikap diskriminatif, dan menggambarkan dirinya sebagai korban ketidakadilan sistemik. Narasinya kuat, digambarkan sebagai sebuah kisah tentang standar ganda berbasis warna dalam hierarki kerajaan. Simpati publik condong ke arahnya. Pengacaranya memberi isyarat kemungkinan gugatan hukum, dan Pangeran Harry menjanjikan perlindungan tak tergoyahkan, mengingatkan publik pada perjuangan tragis Diana menghadapi sorotan istana. Dalam semalam, tatanan keluarga kerajaan yang telah dirancang dengan cermat mulai terkoyak. Fakta menjadi sekunder dibanding persepsi, kebenaran kabur menjadi narasi, dan opini internasional goyah, dipengaruhi oleh emosi sama kuatnya dengan bukti. Namun istana tidak tanpa langkah balasan. Di balik layar, seorang sumber anonim membocorkan dokumen penting kepada seorang jurnalis terkenal. Harta karun berisi pernyataan, email, dan komunikasi yang telah disunting dengan teliti, tetapi tetap memberatkan. Dokumen-dokumen ini diverifikasi, sahih,
dan segera cerita pun berbelok. Expose di hari Minggu merinci dugaan pembayaran untuk informasi pribadi dan materi kompromi. 25 hari bulan untuk detail keluarga pribadi. 15 hari bulan untuk foto eksklusif. Pengungkapan ini membuat pembela Meghan kewalahan. Tuduhan bias dan penganiayaan runtuh di bawah bukti yang jelas dan dapat ditelusuri. Di seberang Atlantik, liputan media asal Asia menjadi lebih bernuansa, mengakui bahwa pelanggaran tidak bisa diabaikan, terlepas dari simpati publik sebelumnya. Tim Meghan menanggapi, menegaskan bahwa kebocoran itu ilegal, tidak etis, dan melanggar privasi. Namun arus opini publik telah berubah. Istana dengan menjaga strategi diam membiarkan bukti berbicara sendiri. Kisah monetisasi sengaja atas urusan pribadi keluarga menjadi sesuatu yang tak bisa diabaikan. Skandal yang awalnya berpusat pada reputasi kini berkembang menjadi kisah menegangkan tentang glamor, keserakahan, dan perjuangan kekuasaan berisiko tinggi. Narasi ini meninggalkan bekas yang mendalam. Bagi istana, ini menjadi pengingat yang merendahkan hati bahwa tradisi dan otoritas bisa ditantang oleh kekuatan media modern. Bagi Meghan dan Harry, ini adalah taruhan berisiko tinggi tentang narasi dan citra, memadukan posisi sebagai korban dengan kontroversi. Di seluruh dunia, publik memperdebatkan, menganalisis, dan berspekulasi, bertanya-tanya siapa yang benar-benar memegang posisi moral tertinggi. Namun di tengah kekacauan itu, satu hal tetap tak terbantahkan. Kebenaran, atau setidaknya bukti yang dipaparkan telah menggeser keseimbangan cerita. Saat debu mulai mereda, pertanyaan tetap bergelayut di lorong-lorong emas mahkota. Bayangan apa yang masih tersisa? Aliansi mana yang akan bertahan dan mana yang akan retak di bawah tekanan. Dalam panggung kerajaan, citra adalah segalanya, dan kekuasaan, seperti biasa, datang dengan harga yang tinggi dan seringkali tanpa ampun. Drama ini jauh dari selesai, tetapi babak awal telah mengubah persepsi dan menulis ulang aturan permainan antara monarki, media, dan publik.